Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد إخواني في الله أعزني وأعزكم الله جميعًا. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua bisa salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Dan kita masih di pembahasan kitab tauhid, yaitu bab minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Di antara keimanan kepada Allah adalah bersabar terhadap takdir Allah, karena tidak semua takdir bagi manusia itu semuanya baik. Terkadang ada ketentuan Allah yang tidak ada pilihan bagi dia, tidak ada celah bagi dia untuk lari daripada ketentuan tersebut, dan takdir tersebut adalah sesuatu yang tidak dia inginkan, yang tidak dia harapkan, namun itu menimpa dirinya. Maka dia harus bersabar dan harus memahami bahwasanya apa yang Allah takdirkan akan menimpa seseorang pasti akan menimpanya. An ya'lamal 'abd annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Hendaknya seseorang mengetahui bahwasanya apa yang telah Allah tentukan atas dirinya pasti akan menimpanya, dan apa yang tidak Allah tentukan untuknya maka tidak akan menimpanya. Kemudian di bab ini penulis membawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Dua perkara yang ada pada manusia dan itu merupakan bentuk kekufuran. Yang pertama at-ta'nu fin nasab. Yang kedua an-niyahatu 'alal mayyit. Yang pertama adalah mencela nasab, ya, menghina nasab, ya, keturunan, ya, menghina orang tua, menghina kakek, ini tidak boleh. Ini termasuk kufur. Kemudian yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit, meratapi kematian seseorang. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa dua perkara ini termasuk bentuk kekufuran kepada Allah. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama, kekufuran di sini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Sebagaimana kita tahu ada dosa besar, ada dosa kecil, ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan seseorang dari agama, syirik kecil tidak. Tapi statusnya sebagai syirik. Dosa besar dan dosa kecil juga sama. Mau kecil mau besar tetap aja namanya dosa. Begitu pula dengan kekufuran.
atau kekafiran. Ada kafir kecil, ada kafir besar. Kafir kecil itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Tapi kalau kafir besar itu mengeluarkan seseorang dari agama. Jadi tidak semua nas yang menjelaskan tentang kekafiran itu otomatis pelakunya kafir, tidak. Karena bisa jadi kafirnya adalah kafir kecil, bukan kafir besar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Misalnya di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan sibabul muslimi fuskun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu sebagai bentuk kefasikan dan membunuhnya termasuk bentuk kekafiran. Apakah kemudian dia langsung kafir secara otomatis? Jawabannya tidak. Ya, tentunya ini berbeda dengan orang-orang Khawarij ketika mereka mengartikan kata kafir. Menurut mereka semua nas dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kekafiran, maka orangnya otomatis langsung kafir. Padahal yang benar tidak demikian. Ya, yang benar tidak demikian. Nah, salah satu dalil yang menjelaskan bahwa kekafiran tersebut tidak mengeluarkan seseorang dari agama adalah hadis ini. Yang kata Nabi SAW, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Dua perkara yang ada pada manusia yang merupakan bentuk kufur. Yang pertama adalah mencela nasab, yang kedua meratapi kematian. Ini kemudian dijelaskan oleh penulis Syekh Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis ini secara global. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam annahu sayastamirru fin nasi khaslatani min khisalil kufur. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua bahwa akan senantiasa ada pada manusia dari zaman dulu sampai sekarang, akan selalu ada orang-orang yang melakukan bentuk-bentuk kekufuran kepada Allah. La yaslamu minhuma illa man sallama Allah. Ya, seseorang tidak akan selamat darinya kecuali yang Allah selamatkan. Berarti potensi terjadi pada manusia itu cukup besar. Ya, potensinya cukup besar. Ya, apalagi at-ta'nu fil ansab. Ya. Makanya para santri kalau bercanda nggak boleh menghina orang tua temannya, tidak boleh. Ya, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bercanda yang lain saja, tidak boleh ngata-ngatain ayah temannya atau ibunya atau kakeknya atau ada neneknya. Ya, itu tidak boleh. Misalnya bapak kamu hitam, bapak kamu jelek misalnya, ini nggak boleh. Ya, seperti ini tidak boleh. Nanti temannya balas, bapak kamu juga sama. Hadza la yajuz. La yajuz ya syabab. Tidak boleh. Nggak boleh bercanda bawa nama orang tua. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain di antara bentuk dosa besar adalah seseorang yang mencela orang tuanya. Maka ditanyakan oleh sahabat, bagaimana mungkin seseorang mencela orang tuanya? Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummar rajul fayasubbu ummahu. Dia mencela bapak orang lain, kemudian orang lain itu mencela bapaknya. Maka celaan orang lain kepada bapaknya disebabkan oleh perbuatan dia, maka ini sama saja dia yang mencela
orang tuanya. Jadi nggak boleh. Ya, ini termasuk dosa besar. Bahkan dalam hadis ini at-ta'nu fil ansab, ini termasuk bentuk kekufuran. Jadi kalau bercanda tidak boleh bawa-bawa orang tua. Karena pasti siapapun nggak mau orang tuanya dihina-hina. Ada nggak di antara antum yang senang orang tuanya dihina? Nggak ada. Ya, dan kalau ada teman antum yang menghina orang tua antum, antum pasti balas, nggak terima. Jadi nggak boleh. Al-ula aibul ansab wa tanaqqusuha. Ya, mencela nasab. Ya, nasab seseorang dicela atau menjelek-jelekan, ya, menjelek-jelekan nasab seseorang, ini tidak boleh. Yang kedua, raf'us sauti 'indal musibah tasakhutan 'alal qadar, mengangkat suara saat ditimpa musibah sebagai bentuk at-tasakhut, ya, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dilakukan oleh perempuan. Ya, perempuan kalau ada keluarganya yang mati, wah, nangis dengan suara yang tinggi, ya, teriak-teriak, bahkan sebagian memukul-mukul pipinya, sebagian merobek-robek baju sebagai bentuk, ya, tidak terimanya dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh. An-niyaha ini tidak boleh. Ya, bahkan diantara dosa besar, diantara bentuk kekufuran, yaitu meratapi kematian. Lakin laisa man qama bihi syu'batun min syu'abil kufr yakunu kafiran al-kufr al-mukhrija min al-millah hatta yaqumu bihi haqiqatul kufr. Nah, siapa saja yang melakukan apa yang disebutkan dalam hadis ini, tidak secara otomatis kemudian dia keluar dari Islam. Tidak secara otomatis, kecuali kalau sudah iqamatul hujjah dan yang lainnya, intifa' al-mawani, iqamatul hujjah, izalatus syubhah, tapi dia tetap ngeyel, maka kemudian para ulama yang mengeluarkan vonis kufur tersebut. Tapi kalau dia hanya sekedar melakukannya tanpa mengingkarinya, maka tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Makanya apa yang dipahami oleh orang-orang Khawarij itu keliru. Misalnya di ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Khawarij langsung mengatakan berarti siapa saja yang tidak menggunakan hukum Allah otomatis kafir, karena Allah mengatakan di ayat ini wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan tentunya ini tidak benar, karena Abdullah bin Abbas saja ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan kufrun duna kufrin, ay kufrun la yukhriju minal millah. Yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama, kecuali kalau dia mengingkari, dia mengatakan hukum Allah adalah hukum yang tidak adil, dia mengatakan hukum Allah sudah kadaluarsa, sudah tidak relevan lagi, sudah tidak cocok lagi dengan zaman sekarang. Sekarang zamannya udah maju, teknologi berkembang, hukum ini cocoknya di 1400 tahun yang lalu. Maka la syak yang seperti ini keluar dari agama. Ya, yang mengingkari hukum Allah keluar dari agama. Tapi yang tidak menggunakan hukum Allah karena beberapa sebab, ya, maka tidak otomatis dia dikafirkan, dia dikeluarkan dari agama. Contoh misalnya kita di Indonesia,
Kita kan tidak menerapkan semua hukum Islam. Kalau antum berurusan dengan pengadilan agama, alhamdulillah, itu sudah pakai hukum Islam, walaupun hukumnya namanya kompilasi, ya, kompilasi hukum Islam. Maksudnya hukumnya diambil dari beberapa madhab. Ya, jadi sudah ada campuran, nggak hanya dari madhab Syafi'i, dari madhab yang lain juga dipakai. Makanya dikenal dengan kompilasi hukum Islam. Ini ranahnya di pengadilan agama, seperti urusan pernikahan, perceraian, kemudian warisan. Itu sudah pakai hukum Islam kalau ranahnya di pengadilan agama. Tapi kalau di jinayat, kriminal, kita belum pakai hukum Islam. Karena dalam hukum Islam kan siapa yang membunuh dibunuh, siapa yang mencuri dipotong tangannya, ya begitu kan? Yang meminum minuman keras dicambuk, yang melakukan perampokan dengan pembunuhan, ya begal dan yang sejenisnya, itu selain dibunuh juga ada tambahan yang lain, misalnya disalib, dipamerkan di pinggir jalan sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain. Kemudian yang melakukan perbuatan kaum Lut, homoseksual, hubungan sesama jenis, bisa disalib juga, atau dilemparkan dari gedung yang tinggi, atau dirajam. Nah, hukum-hukum ini belum kita terapkan di Indonesia. Apakah kemudian seseorang mengatakan pemerintah kita kafir? Jawabannya tidak. Karena pemerintah tidak menerapkan itu dengan berbagai alasan. Misalnya ada kekuatan besar yang memaksa Indonesia supaya pakai demokrasi, nggak boleh pakai hukum Islam, nggak boleh menerapkan hukum Islam dalam urusan jinayat, ya, kriminal. Kalau kalian menerapkan hukum Islam, kami akan memboikot kalian, kami akan memutuskan hubungan dagang, tidak ada perdagangan lagi, kami akan melarang warga negara kalian masuk ke negara kami. Jadi ada tekanan dari negara-negara besar. Misalnya Indonesia ditekan oleh Amerika, oleh Rusia, oleh Cina, sehingga Indonesia kalau menerapkan hukum Islam ini jadi terkucilkan di dunia internasional. Maka kemudian tidak diterapkan dengan alasan tadi. Nah, alasan tadi itu tidak kemudian menjadikan pemerintah kita pemerintah yang kafir. Jadi tidak menerapkan hukum Islam karena situasi dan kondisi, ini berbeda hukumnya dengan yang tidak menerapkan karena menolak hukum Islam. Ini beda cerita. Ya, ini beda cerita. Sama halnya dengan seseorang yang melakukan dosa, ya, dia tahu perbuatan yang dia lakukan itu dosa, dan dia tahu dia bersalah, dia salah melakukan itu. Maka dia hanya sekedar berdosa. Tapi kalau ada orang yang melakukan dosa dengan keyakinan dosa ini halal bagi dia, perbuatan ini tidak haram, maka keyakinan ini mengeluarkan dia dari Islam. Keyakinan ini mengeluarkan dia dari Islam. Contohnya apa? Apa contohnya? Hah? Apa? Ya, sufi ngapain? Iya, contohnya sholat, ya. Orang yang tidak sholat karena malas atau kurangnya imannya, itu beda ceritanya dengan yang tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Beda. Yang pertama dia berdosa, walaupun dalam masalah ini khilaf, ya. Orang yang meninggalkan sholat itu khilaf diantara para ulama, ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Tapi kalau yang menolak kewajiban sholat,
dia mengingkari salat itu wajib, maka dia keluar dari Islam. Ya, dia keluar dari Islam. Jadi harus dibedakan antara yang melakukan suatu perbuatan dosa dan dia tahu dia berdosa, dengan yang melakukan perbuatan dosa dan meyakini dosa tersebut halal, tidak haram. Maka yang pertama dia berdosa, yang kedua dia kafir, keluar dari Islam. Kemudian dalam masalah kafir juga itu bukan setiap orang bebas mengeluarkan vonis kafir. Yang mengeluarkan vonis kafir siapa? Ulama. Dan ulama yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau kita di Indonesia ya MUI lah. MUI yang bisa mengeluarkan vonis kafir, bukan si fulan atau si fulan. Ya, perorangan tidak boleh. Harus lembaga resmi yang berwenang, yang diisi oleh para ulama yang kemudian memanggil yang bersangkutan, sudah ada klarifikasi, sudah ada debat terbuka, sudah ada izalatus syubha, dihilangkan dulu syubhat-syubhatnya. Bisa jadi dia mengatakan ini, meyakini ini karena ada syubhat yang ada di kepalanya, maka syubhatnya dihilangkan dulu, kerancuannya dihilangkan dulu, kesalahannya diluruskan dulu. Kecuali kalau sudah iqamatul hujjah dia tetap menolak, baru kemudian otoritas yang punya kewenangan yang mengeluarkan vonis kafir. Jadi bukan sembarangan orang memvonis kafir, karena masalah ini masalah yang berat. Kenapa berat? Karena ketika seseorang divonis kafir, konsekuensinya apa? Kalau dia sudah menikah, dia wajib cerai dengan istrinya. Konsekuensinya, karena orang muslim nggak boleh nikah sama orang kafir. Kalau dia sudah menikah, dia wajib dipisahkan dari istrinya. Pertama. Yang kedua, kalau dia mati, nggak boleh disolatkan, dikafani, dikuburkan di kuburan Islam, tidak boleh. Dia harus dikuburkan di kuburannya orang kafir. Jadi di dunia ada konsekuensi hukum. Ada konsekuensi hukum. Makanya tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan dalam memvonis seseorang kafir, karena konsekuensinya berat. Bahkan vonis itu kalau tidak benar, vonis itu akan kembali kepada yang melakukannya. Man qala li akhihi kafir, ya, siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, temannya itu kafir. Kemungkinan yang kedua, kalau vonis kafir ke temannya itu tidak benar, vonis itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi masalah ini masalah yang berat, dan para ulama sangat-sangat berhati-hati dalam masalah vonis kafir. Dan ada buku yang bagus punyanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, namanya Ad-Dhawabit fit Takfir. Ya, Ad-Dhawabit fit Takfir, itu bukunya bagus. Beliau menjelaskan di situ apa saja kriteria seseorang dikatakan kafir, apa saja kriteria yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Intinya masalah kafir ini masalah yang berat, maka tidak boleh digampangkan. Karena ada sebagian kelompok yang sangat mudah memvonis kafir, sangat-sangat mudah memvonis kafir orang lain. Dia melihat ada orang yang misalnya berjudi, langsung divonis kafir. Dia melihat ada orang yang mencuri, langsung divonis kafir. Dia melihat ada orang yang jadi ASN, PNS, langsung divonis kafir. Ada yang seperti itu. Dan ini tentunya tidak benar, berlebih-lebihan. Ya, yang seperti ini tidak benar. Jadi kita harus berhati-hati
dalam mengeluarkan vonis kafir bagi orang lain. Dan tidak semua dalil yang mengatakan perbuatan ini perbuatan kafir itu otomatis orang yang melakukannya menjadi kafir, tidak. Misalnya hadis ini, dua bentuk kekufuran, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit, mencela nasab dan meratapi kematian. Apakah orang yang melakukannya otomatis kafir? Jawabannya tidak. Dia lakukan memang perbuatan kekafiran, tapi kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Ya, sama halnya dengan riba. Riba itu dosa besar. Kalau ada yang makan riba, transaksi riba, tapi dia tahu yang dia lakukan itu salah, maka dia hanya sekedar berdosa. Tapi kalau ada orang melakukan riba karena meyakini riba itu tidak haram, riba itu halal baginya, maka ini yang bisa keluar dari agama. Makanya disebutkan di surat Al-Baqarah tentang riba, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa saja yang datang peringatan, keterangan dari Rabb-nya tentang haramnya riba, kemudian dia bertaubat dan meninggalkan, falahu ma salaf, baginya apa yang lalu, dosanya diampuni. Wa man 'ada, siapa saja yang sudah dijelaskan riba itu haram, riba itu dampaknya A, B, C, D dan seterusnya, tapi dia tetap menolak, oh tidak, bagi saya riba itu halal, riba itu tidak haram. Kalau saya tidak melakukan riba, saya tidak bisa hidup misalnya, karena dia kerja di bank riba misalnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa saja yang kembali melakukan riba, ya kata Ibnu Katsir, dia meyakini riba itu halal baginya, tidak haram. Fa ulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka, karena tadi mengingkari keharaman riba. Dan masalah ini cukup jelas ya. Jadi tidak boleh kita menggampangkan memvonis kafir bagi seseorang. Baik, kemudian kita lanjut, munasabatul hadis lil bab anna fihi dalilan ala tahrimin niyaha lima fiha min at-tasakhuti ala al-qadar wa adami as-sabr. Apa kaitannya hadis ini dengan bab yang kita bahas? Kata penulis, hadis ini menjadi dalil tentang haramnya niyaha. Niyaha itu meratapi kematian. Lima fiha min at-tasakhuti ala al-qadar. Karena orang yang melakukan niyaha, meratapi kematian, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak menerima takdir Allah. Dia tidak menerima ketentuan Allah. Jadi misalnya ada yang anaknya mati, seorang ibu nggak terima, nangis dengan suara kencang, teriak-teriak, sobek-sobek baju, atau banting-banting piring di rumah sebagai luapan emosi dia yang tidak terima anaknya sudah meninggal. Ini menunjukkan dia tidak ridha, tidak menerima takdir Allah. Wa adamus sabri, dan dia tidak bersabar dengan musibah yang menimpanya. Ya, seperti dalam hadis ketika Nabi SAW melewati seorang wanita yang anaknya meninggal kemudian dikubur, kata Nabi SAW, isbiri wahtasibi, ya, bersabarlah atas musibah yang menimpamu dan berharap pahala dari Allah. Wanita ini kemudian mengatakan, ilaika anni aw alaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Pergilah kamu, karena kamu tidak merasakan musibah sebagaimana yang aku rasakan.
Maka Rasulullah pergi. Kemudian orang-orang mengabarkan ke wanita tersebut bahwa yang tadi diusir oleh wanita itu adalah Rasulullah. Maka keesokan harinya dia datang lagi ke rumah Rasulullah dan meminta maaf kalau dia nggak tahu yang kemarin itu Rasulullah. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu ada pada benturan yang pertama kali. Jadi dalam hadis ini wanita tersebut tidak sabar dengan musibah yang menimpanya. Makanya dia mengatakan kepada Nabi SAW, ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Pergilah kamu karena kamu tidak ditimpa musibah sebagaimana musibah yang menimpa diriku. Jadi kita harus sabar. Harus menerima takdir dan ketentuan Allah. Dan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa dalam menghadapi musibah manusia terbagi menjadi berapa golongan? 4 golongan. Manusia terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan yang tidak menerima takdir Allah, tasakhut, tidak terima, marah, benci dengan takdir. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang bersabar ketika ditimpa musibah. Karena sudah tidak ada pilihan lain, dia sabar. Sudah tidak ada pilihan lain. Mau ngapain pun tidak akan merubah apa yang sudah terjadi. Misalnya suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal. Mau nangis sekencang apapun, mau marah semarah apapun, tidak akan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ya, daripada dia marah-marah, daripada dia teriak-teriak, sudah dia bersabar. Ini golongan yang keberapa? Yang kedua. Golongan yang ketiga adalah orang yang ridho ya, dengan takdir Allah, dan ini tingkatannya lebih tinggi daripada yang hanya sekedar bersabar. Jadi tidak hanya bersabar, tapi dia pun ridho, menerima sepenuh hati takdir dan ketentuan Allah. Maka ini derajatnya lebih tinggi daripada yang kedua, yang sabar. Kemudian yang keempat adalah asyukur. Dia bersyukur dengan musibah yang menimpanya. Jadi tidak hanya sekedar ridho, menerima dengan lapang dada, tapi dia juga bersyukur dengan musibah tersebut. Karena dia yakin musibah ini akan menghapuskan dosa-dosanya, akan meninggikan derajatnya. Dan musibah ini tentunya ada hikmahnya. Akhirnya dia bersyukur dengan musibah yang menimpanya. Maka ini adalah orang yang derajatnya paling tinggi, lebih tinggi dari yang sabar, lebih tinggi dari yang hanya ridho. Jadi itu empat golongan dalam menghadapi takdir. Baik, kemudian yang berikutnya munasabatul hadis li hadzal bab. Ma yustafadu minal hadis, faedah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, tahrimun niyaha wa annaha min khisalil kufur wa minal kabair. Ya, haram hukumnya melakukan niyaha, dan niyaha termasuk salah satu di antara cabang kekafiran, dan niyaha juga termasuk di antara dosa besar. Jadi nggak boleh meratapi kematian, itu tidak boleh. Kalau seseorang sekedar menangis, misalnya seorang ayah ditinggal mati anaknya baru lahir meninggal, kemudian ibunya nangis, bapaknya nangis. Kalau yang seperti itu tabi'i, itu manusiawi, itu normal. Seseorang yang bersedih itu wajar, normal. Kenapa? Karena ditinggal mati orang yang dia cintai. Tapi kalau nangisnya teriak-teriak, nangisnya mukul-mukul badan, mukul-mukul wajah, nangisnya sambil ngancurin piring-piring dan gelas-gelas di rumah, ini menunjukkan dia tidak ridho dengan takdir.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menangis ketika anaknya meninggal, Ibrahim. Ya, ketika anaknya Ibrahim meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Dan beliau mengatakan, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh berpisah denganmu membuat kami sedih wahai Ibrahim. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menangis, meneteskan air mata. Dan ini sebagai bentuk rahmah, kasih sayang dan cinta kepada anaknya. Kalau nangis yang seperti itu wajar, tabi'i, normal. Tapi kalau nangisnya teriak-teriak, nyobek-nyobek baju, maka ini berlebihan. Dan inilah yang dilarang. Kemudian yang kedua, wujubus sabr, li'annahu idza hurrimatin niyaha dalla ala wujubi dhiddiha wa huwa sabr. Wajib bagi kita untuk bersabar terhadap takdir. Niyaha itu diharamkan, berarti yang wajib, yang harus kita lakukan adalah bersabar menerima takdir dan ketentuan Allah. Kemudian yang ketiga, anna minal kufri ma la yanqilu 'anil millah. Bahwa di antara bentuk kekufuran tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Makanya perlu dipahami dengan baik, kufur itu ada dua. Ada kufur kecil dan ada kufur besar. Kufur kecil itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Sementara kufur besar itu mengeluarkan seseorang dari agama. Kemudian yang keempat, tahrimut ta'ni fil ansab wa tanaqqusiha. Ya, diharamkan mencela nasab. Ya, karena masalah nasab ini antum nggak bisa milih. Bisa nggak seseorang, wah kenapa dulu bapak saya presiden aja ya, atau saya lahir dari seorang presiden, saya lahir dari orang tua yang kaya raya. Kan antum nggak bisa milih. Ya, antum nggak bisa milih siapa orang tua antum. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang milih antum lahir dari orang tua yang mana, lahir dari keluarga yang mana, lahir dari suku mana. Kan itu nggak bisa dipilih. Itu sudah takdir dan ketentuan Allah. Kenapa ya dulu saya nggak lahir di Inggris saja? Nggak bisa. Ya, tidak bisa begitu. Karena yang menentukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh seseorang menghina nasab orang lain. Ya, tidak boleh. Karena itu semua tidak ada pilihan bagi manusia. Kita tidak bisa memilih nasab kita. Kita tidak bisa memilih, saya pengen lahir dari ayah yang ini, dari ibu yang ini. Itu tidak bisa. Karena itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.